Timnas Indonesia lolos lagi ke Piala Asia. Respect geng, skuad Garuda di bawah 17 hingga skuad senior semuanya sukses mengikuti kompetisi bergengsi ini. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, akhirnya Timnas U17 Indonesia lolos di Piala Asia 2025, dan terakhir kemarin di babak kualifikasi Indonesia bermain dengan Australia dengan skor 0-0. Indonesia lolos ke Piala Asia, tetapi hujatan-hujatan dari netizen Indonesia waktu pertandingan melawan Australia kemarin nampaknya masih ramai di sosial media. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. U17 lolos Piala Asia, namun cara mainnya banyak dikritik. Timnas U17 asuhan Nova Arianto berhasil memastikan satu tempat di Piala Asia U17 2025 usai bermain imbang 0-0 lawan Australia. Namun cara main Timnas Indonesia banyak dikritik oleh netizen, terutama di akhir-akhir babak kedua. Menurut mereka tak selayaknya Timnas U17 main hanya bertahan dan tak mau rebut bola sama sekali. Namun di sisi lain Australia juga tak mau menyerang dan hanya passing-passing di area mereka. Dan nampaknya memang kedua tim milih main aman agar bisa sama-sama lolos. Australia juga sepertinya takut kalah karena saat mereka menyerang mereka kena counter balik cepat Indonesia yang beberapa kali hampir menjebol gawang Australia. Indonesia pun juga nampak realistis main seri sehingga terjadilah peristiwa kemarin. Australia dan Indonesia main aman agar lolos, Qatar yang jadi korbannya. Di balik viralnya negatif football atau main sabun antara Indonesia versus Australia U17, ada Qatar yang jadi korbannya. Ya, karena hasil imbang Indonesia versus Australia, Qatar jadi salah satu negara yang tidak lolos ke Piala Asia U17 2025. Mereka hanya berada di urutan ke-8 dalam peringkat runner-up terbaik. Di laga terakhir mereka terbantai 5-0 oleh Jepang. Banyak netizen yang cukup senang dengan fakta tersebut. Terlebih Qatar memang banyak dibenci di sepak bola Asia karena berbagai kecurangannya. Timnas U17 dihujat. Ya, laga kualifikasi Piala Asia U17 antara Indonesia melawan Australia berakhir imbang 0-0. Awalnya pertandingan berlangsung secara normal, tapi di akhir babak kedua ini yang terjadi. Ya, Australia passing di daerah gawangnya sendiri sementara Indonesia menunggu di daerah gawangnya. Dan kebalikannya, ketika bola direbut Indonesia ngoper-ngoper sendiri di gawangnya dan Australia pindah ke gawangnya sendiri. Akibat kejadian itu, Timnas U17 dihujat di media X. Ya, netizen marah ya karena permainan Timnas dianggap seperti sepak bola gajah atau lebih tepatnya main sabun. Ketika dikonfirmasi kepada pelatih Nova Arianto mengatakan sebenarnya malu dengan kejadian ini. Tapi di pertengahan babak kedua, ya, tim pelatih itu mendengar bahwasanya grup lain itu ada yang kalah. Sementara awalnya kan Indonesia di posisi yang tidak aman, di posisi 6 klasemen runner up terbaik. Karena mendengar di grup lain ada yang kalah, berarti kalau imbang langsung lolos. Karena itu tim pelatih menginstruksikan langsung bertahan. Ya, kejadian ini mirip yang terjadi di Piala AFF U19 tahun 2022. Waktu itu Thailand sama Vietnam mainnya sama seperti itu supaya nggak ada yang kalah. Akhirnya mereka berdua sama-sama lolos ke semifinal. Tapi walaupun mereka lolos, mereka dihujat di negaranya masing-masing. Jadi wajar juga Timnas U17 dihujat di Indonesia. Karena memang di sepak bola fair play itu nomor 1. Salam Di Matteo. Kecewa, itu dia kata yang bisa menggambarkan perasaan gue ketika menonton pertandingan ini. Gue kecewa dengan pertandingan ini secara overall, baik kedua tim cara bermainnya seperti apa. Oke, di babak pertama gue rasa lumayan seru lah. Ada berapa kali peluang emas dari kita, dari Aussie tadi. Aussie bahkan kena mistar juga sempat. Kita juga depan gawang ada yang memanfaatkan 1 lawan 4 counter, itu pun gak jadi gol. Tapi di babak kedua ini kayak, sorry to say ya, pernah Thailand Vietnam kayak gini, kayak sepak bola gajah gitu ya. Jadi kedua tim sudah merasa bahwa skor imbang itu aman, jadi nggak niat nyerang sama sekali. Australia pegang bola di belakang doang, itu benar-benar kelihatan sekali. Dan kita nggak pressing sama sekali, dia nunggu aja di belakang. Artinya apa ya, kedua tim ini kayak merasa bahwa ya kita udah lolos, ya udahlah, skornya tahan aja kayak gini biar kita nggak sama-sama rugi. Oke, mungkin bagusnya kita lolos ke Piala Asia sudah pasti, tapi ini mindset
mindset ini, karena pemain muda semua kan, U17 itu loh, masih kasar. Mindset yang dibentuk harus mindset untuk meraih kemenangan dan bermain sportif, itu nomor satu. Sportif nomor satu. Dan ini gue rasa tidak ditunjukkan oleh kedua tim. Iya, nggak ngerti lah. Untuk level U17 ini justru memalukan karena pola pikir mereka ini kan baru dibentuk, sedang dalam berproses. Malah dikasih doktrin seperti ini. Malah dikasih doktrin di mana ya udahlah nggak usah menang lah, nggak apa-apa, yang penting imbang, hasil aman, kita dua-duanya udah lolos. Nggak bisa main kayak gitu. Ya, ini pendapat gue. Silakan kalau nggak setuju. Tapi yang jelas ya, selamat. At the end kita lolos ke Piala Asia U17 2025. Segitu dulu. Timnas U17 berhasil lolos ke Piala Asia, tapi ada poin yang mengganggu dan mengganjal. Yuk kita bahas. Setelah berhasil imbang 0-0 di partai hidup mati lawan Australia, timnas kita berhasil lolos ke Piala Asia dengan status runner-up terbaik. Ini adalah 5 negara yang lolos dengan status runner-up terbaik. Tapi sebenarnya poin apa sih yang mengganggu dan bikin kita ngerasa kayak nggak puas gitu loh? Nah ini, di babak pertama timnas kita bermain dengan mengandalkan counter attack dan ya benar-benar menunjukkan ingin menang. Timnas Australia pun menggempur kita habis-habisan. Di babak kedua, terutama di akhir-akhir ya sekitar 10-15 menit terakhir, ini benar-benar kedua tim menunjukkan kalau hanya ingin mengejar hasil imbang. Passing-passing di daerah sendiri udah kayak latihan passing aja dan bikin ngantuk banget, minta ampun, kayak aduh ini nggak worth ditonton. Kejadian serupa sempat terjadi, gue lupa kayaknya di AFC deh ya, Thailand lawan Vietnam. Jadi mereka ya ibaratnya main sabun gitu ya, udah benar-benar main di daerah sendiri aja yang ngincer hasil imbang. Bahkan seorang STI aja dulu pernah speak up, dia ngerasa kalau ini nggak boleh terjadi di sepak bola usia muda. STI bilang ini sangat mengecewakan bagi pelatih kepala, ya pekerjaannya sama, harusnya pemain muda tidak seperti ini. Nah, tapi balik lagi, ini tentunya menimbulkan beberapa opini yang berbeda. Ada yang bilang, yang penting kita lolos lah, itu kan bagian dari strategi. Tapi ada yang bilang juga, harusnya tetap fight lah. Mendingan kita lolos dengan benar-benar usaha kita mati-matian gitu loh, fight. Tapi tetap kita harus bersyukur, selamat untuk Timnas U17. Sekarang coba kalian komen di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Yuk kita komen, let's go! Timnas Indonesia kelompok U17 berhasil lolos ke Piala Asia setelah berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Meskipun lolos, pertandingan itu kontroversi banget, utamanya di babak kedua sampai panen kritikan bahkan hujatan juga. Babak pertama masih oke lah ya, tapi babak kedua nggak banget. Itu pemain Australia sekitar 20-30 menit cuma nahan bola di areanya sendiri. Malah cuma passing-passing doang anjir. Kayak ya udahlah, imbang aja nggak apa-apa, yang penting lolos, tapi nggak enak ditonton boy. Gua sih nggak mau sujon, takutnya ada deal-dealan apa segala macam, dan lu tahu sendirilah kemarin kita baru bully abis-abisan tuh AFC dan Bahrain tuh. Takutnya ini bakal diinvestigasi sama mereka. Karena kalau misalkan pertandingan ini nanti diinvestigasi sama mereka dan nemuin hal-hal yang janggal, ini bakal berdampak kemana-mana termasuk ke timnas senior. Ya udahlah ya, gimana pun juga pertandingannya udah selesai, mereka juga udah berjuang, kita pun tetap harus dukung. Kita doain aja lah ya, mudah-mudahan gak terjadi apapun. Dan untuk timnas U17, selamat udah lolos ke Piala Asia. Indonesia main pintar, bukan main siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang jago, siapa yang gak jago. Tapi di sini kita bisa lihat kalau misalkan hasilnya ada yang kalah di antara kedua Australia dan Indonesia, itu ada yang gak lolos. Tapi kalau misalkan dua-duanya seri 0-0, 1-1, nah kayak gini nih salah satunya nih. Indonesia lolos, Bahrain Qatar out. Pelatih wasit Arab udah nggak ada backingan lagi, ya nggak? AFC udah di tangan Indonesia. Jadi gitu cara mainnya bos. Jadi buat lo semua yang hujat Indonesia kenapa main jelek, Australia main passing-passingan doang, cari aman bos. Kalau misalkan itu ada backingan atau apa, nggak ada. Namanya negara, lambang di dada bro. Udah megang timnas, namanya dia main kita, nggak pakai iming-iming apa-apa lagi. Jadi buat lo shout out buat Coach Nova dan teman-teman semua. Semangat terus Garuda Muda U17. Coba komen di bawah. Next di Arab, kira-kira kita menang atau kalah nih nanti deh AFC deh. Timnas Indonesia lolos lagi ke Piala Asia. Respect geng, skuad Garuda di bawah 17 hingga skuad senior semuanya sukses mengikuti kompetisi bergengsi ini. Meski merupakan prestasi besar, pelatih Nova Arianto dan timnya mendapat kritik kerana bermain tenang dan membosankan di lapangan melawan Australia kemarin. Kedua tim menduduki peringkat pertama dan kedua klasimen grup G. Mengawali babak pertama dengan saling bertukar serangan namun tak mampu
mencetak gol. Kontroversi dimulai saat babak kedua tersisa 20 minit. Australia lebih banyak bermain di lini belakang dan hanya mengalirkan bola di areanya sendiri. Timnas Indonesia pula tidak berusaha merebut bola dan menunggu serangan dari lawan. Laga serupa berlanjut hingga akhir pertandingan di mana Indonesia imbang dengan Australia tanpa gol. Usai pertandingan, Nova Arianto menjelaskan bahawa dirinya malu melihat apa yang terjadi di lapangan. Namun harus tetap menggunakan taktik counter attack agar timnas bisa lolos ke Piala Asia. Bagi Abam tak perlu malu, sebaliknya kedua tim patut berbangga dengan hasil kemarin. Menyerang dan bertahan sama-sama merupakan taktik yang bisa digunakan yakni lolos ke Piala Asia. Gimana geng, setuju dengan Abam? Komen kat sini. Oke teman-teman ya, demikian beberapa cuplikan video terkait dengan Timnas U17 Indonesia yang lolos di Piala Asia 2025. Akan tetapi, walaupun demikian, banyak netizen-netizen Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia, justru malah kecewa dan menghujat Timnas U17 Indonesia dikarenakan pada pertandingan melawan Australia dengan skor 0-0 di babak pertama tidak bermasalah. Sama-sama membangun untuk bisa bermain dengan baik. Akan tetapi di babak kedua, waktu yang cukup lama, ada sekitar 15-an menit ya di akhir-akhir tandingan, justru pemain-pemain Australia ini hanya membuat passing-passing saja, dan juga dari timnas Indonesia itu tidak mau pressing ataupun mengejar bola, hanya bertahan di lini Indonesia saja. Tentunya hal ini menimbulkan kekecewaan bagi setiap yang menonton pertandingan tersebut. Seperti halnya saya kemarin sangat kecewa sekali. Akan tetapi ada juga komentar ataupun opini dari netizen Indonesia ataupun Malaysia yang berkomentar bahwasanya ini adalah satu strategi, nggak perlu kita malu, yang penting Indonesia bisa lolos. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman atas pertandingan kemarin? Kecewakah teman-teman atau teman-teman justru beropini yang berbeda, berpendapat yang berbeda? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.